Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 izin menjelaskan langkah-langkah preparasi sampel mikrofosil. Tahap pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan berupa timbangan, mortar, dan alu, mes nomor 30, 60, dan 100, kemudian pan, lalu oven, botol plastik ukuran 1,5 liter, sendok, kuas, spidol permanen, wadah aluminium, dan baskom. Kemudian untuk bahan yang diperlukan sendiri berupa sampel, deterjen bubuk, air, dan juga methyl blue. Kemudian langkah yang kedua yaitu siapkan sampel batuan dengan jumlah total lebih dari 80 gram dengan idealnya sekitar 80 gram. Lakukan proses penumbukan menggunakan mortar dan alu secara hati-hati. Hindari menumbuk sampel sampai menjadi terlalu halus. Hal ini karena dapat merusak struktur mikrofosil. Setelah ditumbuk sekali, maka segera lakukan penyaringan untuk memisahkan fraksi yang masih terlalu besar. Kemudian, ulangi proses penumbukan hanya pada bagian kasar sehingga seluruh sampel dapat mencapai ukuran yang sesuai. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu nyalakan timbangan digital dengan menekan tombol on yang terletak di sebelah samping timbangan. Kemudian setelah melakukan penumbukan sampel, maka ayak sampel menggunakan mes nomor 14 untuk memisahkan butiran yang ukurannya masih terlalu besar. Lalu siapkan alas kertas sebagai wadah penampung fraksi yang lolos ayakan. Butiran yang telah lolos dari mes kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik ukuran 1,5 liter yang sudah berada di atas timbangan. Tahap selanjutnya yaitu lakukan perendaman sampel dengan larutan deterjen. Rendam sampel dalam larutan deterjen, hal ini untuk membantu memisahkan mikrofosil dari lumpur atau matriks halus yang masih menempel. Lakukan proses perendaman tersebut selama kurang lebih 3 hari agar kotoran benar-benar terlepas. Di mana selama masa perendaman, botol harus dikocok secara rutin setiap pagi dan sore untuk membantu proses disintegrasi dari lumpur. Tahap selanjutnya, susun rangkaian mes dari ukuran nomor mes terkecil di bagian paling atas menuju ukuran nomor mes terbesar di bagian paling bawah. Dalam hal ini, mes 30 ditempatkan di posisi paling atas. Hal ini karena mes 30 memiliki ukuran yang lebih kasar, sementara mes 100 dengan ukuran yang lebih halus ditempatkan di posisi paling bawah. Urutan ini penting untuk mengelompokkan ukuran butiran secara bertahap. Tuangkan sampel yang sudah direndam ke rangkaian mes tersebut. Lakukan pengayakan secara perlahan dari mes yang paling atas hingga mes yang paling bawah. Ulangi proses tersebut dengan air mengalir sampai sampel benar-benar bebas dari lumpur atau partikel halus yang tidak diperlukan. Lalu tahap ke-9 yaitu penanganan residu ayakan, di mana residu dari ayakan paling kasar dapat dianalisis lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian selanjutnya sampel foraminifera yang telah benar-benar bersih dipindahkan ke wadah aluminium foil dengan bantuan air mengalir. Dan pastikan jika setiap wadah aluminium foil memiliki kode sampel dan nomor mes agar tidak terjadi kekeliruan saat analisis. Tahap ke-11 lakukan pengeringan sampel menggunakan oven. Masukkan wadah aluminium foil yang berisi sampel ke dalam oven dengan mengatur suhu pada sekitar 75-80 derajat Celcius. Lakukan proses pengeringan selama maksimal 4 jam untuk memastikan bahwa sampel benar-benar kering namun tidak rusak akibat panas yang berlebih. Langkah ke-12, bersihkan mesh yang telah digunakan dengan tangan dan air mengalir. Setelah itu, gunakan kuas untuk menghilangkan sisa-sisa residu yang masih menempel, termasuk pada bagian belakang mesh.
Langkah ke-13, celupkan sieve yang sudah dibersihkan ke dalam larutan methyl blue selama kurang lebih 1 menit. Kemudian angkat sieve, tiriskan pada baskom aluminium kering, lalu bilas kembali dengan air mengalir. Kemudian keringkan sieve menggunakan hair dryer hingga benar-benar kering. Setelah itu, letakkan kembali sieve yang sudah kering dan tata seperti posisi semula. Kemudian, jika sampel telah dikeringkan minimal 4 jam, ambil aluminium foil, lalu pindahkan sampel ke dalam plastik sampel. Labeli dengan kode sampel dan nomor emas yang digunakan.